Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Temukan Aku part yang ketujuh. Jadi ini merupakan kelanjutan dari part-part yang sebelumnya. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Ratna Dewi Lestari. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Di lain sisi, Nenek Aminah memperhatikan keluarga sahabatnya itu dengan seksama dari halaman rumah. Perasaannya tidak enak, apalagi semenjak kembalinya Sisil ke desa. Barangkali rasa cemasnya muncul dikarenakan khawatir warga akan bertindak buruk pada Sisil. Mama dan juga nenek tengah berbincang di ruang tengah. Keduanya duduk di kursi panjang yang berbahan bambu itu. Mungkin masih 15 menitan mereka membahas berbagai hal. Hari ini tepat 11 tahun meninggalnya Mirna Lin. Bibi udah mulai ikhlas untuk hal ini, terutama semenjak Sisil sudah di sini. Setidaknya rindu itu sedikit terobati. Ya meski ada rasa yang masih menjanggal sampai sekarang. Rasa menjanggal gimana, Bi? Heran sama warga tuh. Apa-apa dikaitkan sama mistis. Mirna udah tenang, suaranya meninggi. Masih aja dikaitkan dengan kecelakaan orang lain. Sampai pada takut keluar malam. Gak masuk akal kali itu toh. Hati Bibi yang sakit lihatnya. Ya, gimana gak sakit coba. Kita udah terpukul karena meninggal orang yang kita cinta sampai 3 nyawa sekaligus. Udah jelas ada motif pembunuhan, yang dituduh malah suami kamu kan? Gak habis pikir Bibi gitu. Ini tambah lagi udah 11 tahun juga mereka ngadain ritual untuk arwah Mirna katanya. Karena takut kecelakaan di tempat meninggalnya Mirna. Lalu dia udah meninggal dengan tenang. Gak usah diungkit-ungkit lagi. Udahlah kalau diingat, suara nenek memelan. Kemudian kedua telapak tangannya yang sudah tidak kencang lagi itu menutupi kedua matanya. Ya kalau menurut Lina sih harus cepat diluruskan, kasihan Mirnanya, Bi. Iya bener sih, tapi kita gak tahu cara memperbaiki kondisi ini. Palas nenek masih dalam kondisi yang sama. Iya juga ya, apa harus diselidiki gitu kebenarannya biar ada alasan buat memberhentikan ritual itu? Entahlah, kata nenek dengan singkat. Oh iya, Bi, udah saatnya jelasin ke Sisil kebenarannya. Keburu dia juga udah tahu kan. Insya Allah dia paham. Soalnya Sisil jadi ngejauh dari aku, Bi. Nenek memperbaiki posisi duduknya kemudian melihat ke arah Mama. Benar tuh, gak apa-apa dijelasin aja. Kasihan dia dan juga kamu juga. Keduanya terlibat pembicaraan mengenai problem mereka belakangan. Segala keluh kesah ini sudah terbagi, sehingga sedikit mengurangi beban satu sama lain. Di luar rumah angin terasa sepoi-sepoi dan dedaunan perlambaian seakan ingin berpisah jauh. Meski begitu langit tampak cerah, bintang-bintang pun memenuhi langit malam desa Mulyo Abadi. Sampai seketika angin sepoi-sepoi itu mulai kencang, ritual itu masih tetap dalam tahap pembukaan dan mereka harus menyelesaikannya malam ini juga. Angin menyerbu menembus dinding-dinding rumah itu. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari lantai 2. Mama, panggil Dinda dengan rasa cemas. Mama, begitulah teriaknya lagi. Mama dan nenek seketika berlari menuju tangga. Kenapa, Din? Belum sempat Dinda berbicara, Sisil berlari begitu cepat menuruni tangga kayu itu, bahkan sesekali melangkah langsung melompati 2 tangga. Nenek dan juga Mama tercengang melihat Sisil yang berlari menuju pintu depan. Ada apa, Din? Tanya Mama panik. Ma, kejar kakak, Ma.
Kakak kesurupan. Tanpa pikir panjang, Mama berlari. Dinda mengikuti dari belakang sedangkan nenek hanya bisa berlari semampunya. Nenek terus berdoa agar menyelamatkan buah hati putrinya itu. Sisil mengucap sayang, teriak Mama. Nenek Aminah yang melihat Sisil berlari dari rumah, ikut berlari semampunya. Bahkan sebelum mamanya Sisil keluar, Nek Aminah telah menduga terlebih dahulu bahwa kejadian ini mungkin saja terjadi. Keempat orang itu khawatir dan terheran-heran. Lari Sisil benar-benar di luar kebiasaannya. Mata Sisil membelalak, rambutnya yang panjang berlenggok ke kiri dan ke kanan ketika ia berlari. Kini Dinda yang berada di paling depan. Mama menyusul setelahnya, juga kedua wanita yang cukup berumur itu di belakangnya. Kesemuanya sesekali berhenti untuk istirahat. Sedangkan Sisil kini mulai menerobos para warga yang tengah mengadakan ritual untuk bundanya. "Kamu kenapa di sana, Duk? Sini dibawa kita berdoa untuk ketenangan Mirna," imbu kepala desa. "Kenapa kalian berbuat seperti ini? Masih kurang kalian menyiksa dan juga mengganggu hidupku." Sisil memiringkan kepalanya ke kanan dengan keadaan mata yang masih terbelalak. "Kamu siapa? Jujur saya tidak mengenalimu." "Putri siapa kamu, Duk?" "Tubuh ini adalah putri kandung Mirna, hantu Nana yang selalu kalian bilang itu. Dia Sisil, putri kecilku." Semua warga yang berada di sana tidak mempercayai itu, tapi mereka sedikit takut jika itu benar. "Aku tidak marah pada kalian. Yang aku butuhkan, hentikan kesyirikan ini. Bukan ini yang aku inginkan. Doakan aku dan seluruh kaumku untuk tenang dan mendapat tempat dekat dengan Tuhan." Bola matanya kini berubah menjadi putih keseluruhan dan rambutnya masih terikat indah. Sisil," panggil Mama pada kali itu. Sisil tidak menggubris karena memang ia kini berada dalam alam lain. Entah apa yang dilakukannya di sana. Kematian itu adalah kehendak Tuhan. Bila banyak kematian terjadi di tempat ini, barangkali memang sudah begitu ajalnya dan sebuah kebetulan. Aku hanya ingin memberitahu satu hal. Bukan dia pelakunya. Dia sebenarnya yang berniat membunuhku. Tunjuk Sisil pelan, mengangkat jarinya dan mengarah pada seorang pria yang ikut ritual itu pula. Sejak tadi kepalanya memang menunduk takut. Semua mata kini tertuju pada pria yang diketahui bernama Syam itu. Semua mata tanpa terkecuali, termasuk nenek yang begitu terkejut. Hampir saja dia mencelakaiku di rumah kosong itu karena balas dendamnya. Ini tentang tanah dan pertunangan. Masanya bantu aku buat kabur dari tragedi itu. Pria laknat itulah yang telah membunuh putraku dengan menusuk pisaunya. Pria itu seketika berlari. Ada beberapa di antara warga yang mengejarnya untuk kiranya bisa diselidiki polisi. Jauhi kemusyrikan. Jalani tanggung jawab semampu yang kamu bisa. Desa ini akan makmur jika semua bekerja sama, ucap gadis yang dirasuki itu. Mama, Dinda, dan kedua wanita parubaya itu mendekati Sisil, takut kenapa-napa dengannya lagi. "Maafkan bila kami banyak salah. Insya Allah saya akan berusaha memakmurkan desa ini," jawab kepala desa dengan yakin. "Ya, kita tidak akan melakukan ritual-ritual ini lagi," tambah salah satu pemuda desa. Gadis itu hanya diam dan bertatapan tajam. "Sisil, sadar nak, sadar," tangis Mama. "Terima kasih telah menjaganya, mencintainya sepenuh hatimu." Suara itu benar-benar terdengar seperti Mirna. "Mirna," ucap nenek. "Bu, Mirna udah tenang, Bu. Ibu gak perlu khawatir. Mirna bahagia terlahir dari rahim ibu."
Bayangan Mirna kini berada dalam pikiran nenek. Nenek seketika memeluk gadis itu dengan erat. Bagaimanapun rasa rindu yang mendalam tercokol dalam hatinya. Siang malam tangisannya menghiasi rumah yang penuh kenangan itu. Ibu, Mirna sayang ibu. Ibu tidak perlu sedih. Sisil akan menjadi Mirna kecil bagi ibu. Tidak terasa air mata nenek juga Nek Aminah meleleh. Bibi tidak salah, ini hanya salah paham bu, selesaikan. Lepasnya pelan dari tubuh wanita yang dicintainya itu. Seketika sosok itu seakan sirna dan benar-benar hilang. Langit dan juga hawa desa seakan lepas dari rasa pengapnya selama ini. Sebab jiwa-jiwa mereka telah terlapangkan luas atas kepergian perempuan berhati lembut dan cerdas itu. Kaki Sisil mati rasa, ia terkulai lemah dan juga pingsan. Untung nenek sempat menangkap tubuhnya. Dua warga membantu mengangkat Sisil dan mengantarkan ke rumahnya. Telah 8 jam, Sisil pingsan ditambah suhu tubuhnya memanas sejak 7 jam yang lalu. Mama mencoba menaruhkan beberapa tetes air putih menggunakan sendok secara perlahan agar Sisil mendapat asupan dan tidak kekeringan. Kemudian mengompres panasnya setidaknya untuk pertolongan pertama. Mama menatap wajah cantik putrinya itu, memandangi dalam-dalam entah apa yang dipikirkannya. Sisil tampak begitu lelah, kehabisan tenaga dan benar-benar seperti kurang tidur. 8 jam ia lahap dan tidak menyadarkan diri sama sekali. Kamar Sisil dipenuhi dengan doa-doa yang dilantunkan keluarga kecilnya, termasuk Nenek Aminah. Aminah, maafkan aku menuduhmu ya tidak-tidak. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi saat itu di antara kita. Aku melihatmu di kerumunan para warga itu, membuat aku ragu atas jalinan persahabatan kita. Nenek berbicara dengan suara bergetar. Nggak masalah aja, lagian salah paham saja. Aku terlambat datang sehingga kondisi malah memburuk. Hanya waktu saja yang tidak memihak saat itu aja. Semoga kedepannya lebih berhati-hati. Terkadang apa yang kita lihat belum tentu kebenarannya. Agar tidak salah menyimpulkan saja. Sejujurnya aku benar-benar merindukanmu Jah. Nek Aminah melepaskan segala egonya. Keduanya berpelukan dan menangis haru. 11 tahun waktu yang lama bagi mereka tidak bertegur sapa. Hari ini benar-benar merubah semua keadaan. Panas Sisil belum turun sampai pagi. Meski kini ia sudah sadar, Dinda bersiap ke sekolah seperti biasanya dan Mama pula yang mengantarkannya. Sebelum mengantar Dinda, Mama menyuapi Sisil dengan bubur yang telah dimasak nenek subuh tadi. Sisil belum bicara apapun sampai sekarang. Makan ya sayang, biar gak kosong perutnya. Menyodorkan sesuap bubur ke mulut Sisil. Sisil diam dan hanya menerima suapan itu tanpa penolakan sedikit pun. Ketika suapan itu mencapai ke-6 sendoknya, Sisil menutup rapat bibirnya. Udahan aja ya. Ya udah kalau gitu, minum ya. Sembari memberi gelas berisi air ke tangan Sisil. Ma, Dinda udah selesai, ucap Dinda dari balik pintu. Kemudian keempat orang yang di dalam kamar itu menoleh ke arah Dinda. Oh, kakak udah sadar. Cepat sehat ya kak, biar kita sekolah lagi, sambungnya dengan penuh harap. Ya sudah, ayo berangkat, balas Mama. Mama tinggal dulu ya nak. Nanti Mama minta izin ke guru kakak kalau kakak gak bisa masuk hari ini. Nenek yang jagain kakak dulu ya. Mama perlahan berjalan ke arah pintu dan mencoba untuk berbicara dengan nenek. Kayaknya panas Sisil masih belum turun juga, Bi. Nanti Lina singgah aja ke bidan desa sebelum ke sekolah. Minta diantar, ya biar dia dicek keadaan Sisil ke sini. Iya, kayaknya lebih baik begitu, Lin. Ya udah kalau gitu, Lina pamit ya, Bi. Kata Mama kemudian sedikit mengangguk ke arah Nenek Aminah
yang tengah duduk di kursi lemari rias. Mama dan juga Dinda pun berangkat melintasi jalanan desa itu perlahan. Mama berhenti di halaman rumah dinas bidan desa dan juga menyampaikan tujuannya. Kemudian meminta izin kepada wali kelas Sisil bahwa Sisil tidak masuk hari ini dan menitipkan surat izin pula untuk menguatkan. Setelah itu mengantarkan Dinda ke sekolah. Di rumah Sisil tertidur pulas. Setelah Bu Bidan memeriksa dan juga memberinya obat, Mama pun sudah kembali ke rumah. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di salah satu sudut kamar. Karena penasaran, Sisil berjalan menuju ke sumber cahaya itu hingga ia masuk ke suatu ruang waktu. "Kok aku di sini?" ucap Sisil lirih. Tiba-tiba seseorang menyenggolnya dari belakang. Pria dewasa itu terjatuh bersama Sisil. "Aduh, bisa-bisanya jatuh," ringis pria itu. Sisil yang juga terjatuh nampak terkejut. Ketika hendak bicara pada pria dewasa itu, ia memandangi wajah teduh orang yang di hadapannya. Sampai ia menyadari suatu hal. Papa. Ia benar-benar mengenali wajah itu, mirip dengan foto yang disimpan di lemari bajunya selama ini secara diam-diam. Pria itu berdiri dan melanjutkan jalannya dengan terburu-buru, sambil memperhatikan jalanan seperti ada yang dicarinya di gelapnya malam ini. "Papa mau kemana?" tanya Sisil. Pria itu tidak mendengar sama sekali. Ia melanjutkan perjalanan dan melihat hati-hati sepanjang jalan. Ia menemukan koin, karet rambut, anting, sendal, juga tas belanja yang biasa digunakan adik sepupunya, Mirna, bundanya Sisil. Papa yang curiga sejak awal karena bunda yang tidak pulang-pulang dari warung menyusul bunda dengan mobil. Ketika di jalan tidak sengaja ia menyoroti sebuah tas belanja yang biasa dipakainya untuk membeli keperluan apapun. Papa keluar dari mobil untuk mengambil tas itu, tetapi terjatuh. Ternyata ia tidak sengaja menyenggol Sisil tadi. Setelah menemukan tas itu, Papa menemukan sendal milik bunda. Benda itu jelas terlihat seperti tersorot lampu mobil. Kemudian Papa melanjutkan perjalanan lagi dan menemukan barang-barang bunda yang lain di jalan. Papa paham ini adalah tanda untuk meminta bantuan. Sampai Papa terfokus pada benda terakhir yang berada di halaman rumah kosong di seberang jalan. Papa meninggalkan mobilnya di halaman rumah itu dan mencoba masuk. Ketika menutup pintu saat keluar dari mobil, suaranya mengejutkan Sisil yang juga ternyata diam-diam masuk ke mobil itu. Ia terduduk kaget dan astaga, ternyata Sisil sadar bahwa itu hanya mimpi. "Kenapa, Sil?" tanya nenek mendekat. "Mimpi lagi, Nek," sambil merapikan rambutnya yang berantakan. "Mimpi Papa aja," tambahnya dengan singkat. Sisil kemudian meminta tolong pada nenek untuk mengambil air minum. Ia begitu haus dan juga berkeringat. Kemudian ia kembali merebahkan badan seperti posisi sebelumnya. Matahari mulai menyengat dan merangkak melalui sela-sela jendela kamar. Panasnya memberi kehidupan bagi pemilik rumah itu. Jarum jam berjalan maraton tanpa membaca kondisi sekitarnya, bahwa tidak ada obat dari luka 11 tahun yang lalu yang terbayar lunas malam. Barangkali peristiwa yang mencekam kemarin akan menjadi sejarah bagi hati mereka yang diberikan ketenangan setelahnya. Terkecuali mungkin bagi pemuda yang bernama Syam itu. Kini ia menjadi buronan polisi atas tuduhan pembunuhan berencana. Panas tubuh Sisil mulai mereda meski tubuhnya masih begitu lemah. Makan siang kali ini berlauk ayam goreng kesukaan Sisil dan Dinda. Hanya saja hari ini Sisil begitu tidak selera makan apapun. Perutnya menolak untuk mencerna makanan itu dengan baik. Bahkan, belum sampai masuk ke kerongkongan sudah keluar lagi. Mama tidak memaksanya untuk makan.
Sisil diberi roti tawar 1 lembar, kemudian baru menelan obatnya dengan sempurna. Setelah rutinitas makan siang selesai, Sisil yang masih terlentang di kasur berbicara dengan Mama. Maafin Sisil ya, Ma. Sisil terlalu egois, nggak nunggu Mama jelasin dulu, kata Sisil memegangi tangan Mama. Sayangku, kamu nggak egois sama sekali. Harusnya Mama jujur dari awal biar nggak kejadian gini. Sisil tahu Mama pasti punya alasan, Ma. Iya sayang, dengerin Mama. Mama memegang 2 pundak Sisil kemudian menggenggam jarinya. Mama sayang banget sama Sisil. Bagaimanapun Sisil udah kayak anak kandung Mama sendiri. Ya gimana tidak, 10 tahun itu bukan waktu yang bentar sayang. Mama rahasiain ini ke Sisil karena Mama ngerasa kamu masih terlalu kecil buat memahami kerumitan kehidupan kamu. Mama takut Sisil stres memikirkannya. Mama juga takut kehilangan setelah Sisil tahu. Mama berhenti sejenak kemudian melanjutkan penjelasannya dengan berderai air mata. Mama takut kalau kamu tahu, bahkan orang lain juga tahu, kamu jadi incaran pembunuhnya bundamu sayang. Ya, takut dia masih sebenci itu dan ingin balas dendam ke putrinya Mirna. Jadi gini Mama ceritain dari awal ya. Mama memperbaiki posisi duduknya kemudian menarik nafas panjang. Jadi dulu setelah Bunda dan Papamu meninggal, Nenek khawatir kalau kamu dibiarkan di desa ini bakal jadi incaran orang yang mau membunuh Bunda. Waktu itu setelah ayahmu mengetahui tragedi naas itu, ayahmu memutuskan untuk pulang melihat kondisi di sini dengan tergesa-gesa. Ia begitu stres. Istri yang ia cintai bersama anak kandungnya meninggal secara sadis, sedangkan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ayahmu begitu menyesal tidak mendengarkan keinginan Mirna untuk tidak pergi ke kota malam itu. Dan pada akhirnya ayahmu begitu hilang akal dan tidak merasa pengen hidup. Nenek juga tampak marah pada ayahmu. Mama menutup matanya dengan kedua tangan. Tidak terbayang oleh Mama kondisi ayah juga nenek saat itu. Ia harus menguatkan padahal sejatinya ia juga rapuh. Kini Mama udah lost contact sama ayahmu. Kamu Mama yang rawat. Karena kondisi itu pula lah, nenek sudah tidak tahu lagi cara melindungimu karena mengingat kondisi ayah yang juga sudah tidak memungkinkan gitu. Mama membawa Sisil ke kota karena Mama sama almarhum bapak itu memang tinggal di rumah kita yang lama itu. Saat itu Mama sedang mengandung 4 bulan, yaitu Dinda adik kamu. Sejak saat itu Mama harus menahan beban buat nyimpan kebenaran bahwa kamu bukan anak kandung Mama. Hingga sepanjang tumbuh kembang kamu, Mama semakin cinta. Mama bahkan rela menyerahkan nyawa Mama untuk keselamatan kamu. Mama juga sangat-sangat sayang sama Sisil. Dan jujur, hal yang paling Mama takutkan adalah kehilangan kalian berdua. Dan perlu kamu ingat, kamu putri pertama Mama sampai kapanpun. Mama menitikkan air matanya, tidak kuasa rasanya menahan keharuan ini. Akhir dari cerita beban yang ia simpan 11 tahun belakangan. Sisil yang tegar pemberani meski dingin itu ikut menelan kepahitan kisah mereka. Sisil akui kali ini ia benar-benar lemah. Air dari ujung sudut matanya mengalir perlahan di antara 2 tulang pipinya yang tidak seberapa itu. Sesekali nafasnya sulit untuk dihirup secara normal. "Ma," ucapnya terseduh-seduh sambil memeluk mamanya. "Iya nak," balas Mama dengan lembut. Sisil cinta sama Mama. Tangannya turut menghapus air mata yang membasahi wajahnya itu. "Iya Sisil, Mama cinta Sisil sepanjang usia Mama." Mama mempererat pelukan itu. Suasana harum menyelimuti ruangan tersebut, yang di sana juga terdapat 2 wanita parubaya yang memberi pengaruh bagi kehidupan Sisil. Nenek kemudian melengkapi pelukan itu. "Maafin juga nenek yang gak jujur sama Sisil ya Dok.
Nenek tidak pernah bermaksud menyembunyikan semuanya. Nenek juga nggak pernah mau menelantarkan Sisil dan semua karena keadaan. Kalau bisa pun, nenek maunya Sisil selalu ada bareng nenek. Tapi mau gimana, terlalu banyak resiko. Ketiganya kemudian menangis lega. Nenek Aminah pun tersenyum lebar melihat sebuah keajaiban ini. Tidak pernah terbayang buat mereka hari ini akan pernah terjadi. Perpisahan dan luka yang ditanggung setidaknya terobati dengan sebuah kejujuran di antara mereka. Merendahkan ego menjadi langkah awal menyelesaikan perkara yang sebelumnya sukar untuk ditemukan terangnya. Berbahagialah mereka yang berhasil mengalahkan ego dan memerdekakan sebuah kejujuran. Iya, jemput Dinda, kasihan dia nungguin, ujar Mama melepas keharuan yang ada. Semuanya menyeka air mata dan kini Sisil juga. Kedua wanita parubaya itu berbincang-bincang masa lalu yang membahagiakan ketika tumbuh berkembang di rumah klasik ini. Sedangkan Mama melajukan mobil dengan begitu hati-hati, langit siang menjelang sore hari ini tampak bersahabat. Anak-anak desa mulai ramai bermain di halaman rumah dan beberapa di antara mereka ada pula yang bermain layangan di lapangan. Sungguh pemandangan menakjubkan bagi Mama. Setelah berbelas tahun ia tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Dulu semasa papanya Sisil masih ada, mereka sering berkunjung ke desa ini pada hari libur atau perayaan hari besar Islam. Jarak yang memang tidak terlalu banyak menguntungkan bagi mereka untuk saling berkunjung. Meski ya terkadang jalanan macet, namun tetap saja pertemuan menjadi hal yang dinantikan semua ataupun satu sama lain di antara mereka. Suatu hal yang tiba-tiba muncul di pikiran Mama kini, bagaimana kondisi adiknya itu? Ya siapa lagi kalau tidak Dodi, ayah kandung Sisil. Apakah dia sudah menjalani hidupnya kini? Di mana keberadaannya? Apakah tidak terfikir olehnya untuk kembali ke desa ini? Apakah ia tidak merindukan putrinya? Semua pertanyaan itu bermuara dari keinginannya yang ingin mempertemukan Sisil dengan cinta pertamanya itu. Ya, Mama bertekad untuk mewujudkan keinginannya itu dalam waktu dekat. Mama kini telah sampai di depan gerbang sekolah Dinda. Dinda pulang sedikit sore hari ini karena ia ada belajar tambahan. Dinda menyampaikan hal itu pagi tadi ketika di mobil. Keduanya kini kembali dan telah sampai di rumah. Sisil pun kondisinya mulai membaik, sudah cukup kuat untuk keluar kamar. Sore itu setelah mandi dan sholat asar, Sisil turun dan duduk di ruang tengah. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Pekiknya halus sambil mengetuk pintu. Iya, waalaikumsalam. Bu, silakan masuk bu. Ya udah, mari pak, masuk pak. Sapa nenek dengan ramah. Siapa bi? Mama berjalan menuju ruang tamu. Ini Lydia sama ayah ibunya. Ah, Lydia, beneran nek? Ujar Sisil dengan nada semangat. Monggo. Ketiganya masuk dan Mama pun menyalami ibu dan ayah Lydia. Sisil, teriak Lydia sedih dan memeluk sahabatnya yang masih tampak pucat itu. Keduanya tengah terduduk di kursi panjang berbahan bambu itu. Kamu sakit apa? Pasti kebanyakan mikir nih, tanya Lydia terdengar begitu peduli. Apalah, orang Kak Sisil kesurupan kok lari-lari sampai rumah kosong itu, cetus Dinda dengan wajah lugu. Di tangannya ada jajanan pasar yang dibawakan nenek Aminah tadi. Hah, sampai segitunya? Udahlah, gak apa-apa. Tumben kamu kesini? Sisil balik bertanya. Ya elah, kan mau ngejengukin si cantik, canda Lydia sambil menjemput kecil dagu Sisil. Oh iya, ngomong-ngomong aku bawain buah lo itu, makan ya nanti. Oke Lydia kalau begitu. Sisil mengacungkan 3 jarinya, kelingking, jari manis dan tengahnya, juga menyatukan jari telunjuk dan jempolnya membentuk lingkaran. Aku gak mau tahu, harus diceritain kenapa bisa sakit gini ya. Lydia khawatir sekaligus kepo.
Mungkin begitu bentuk perhatiannya, Sisil hanya membalas dengan anggukan. Di ruang tamu, ibu dan ayah Lydia tengah asik berbicara dengan nenek dan mama juga. Keempatnya langsung tampak akrab. Sifat Lydia yang demikian ternyata menurun dari ayah ibunya. Keduanya begitu friendly dan juga ramah. Sisil, Dinda, dan Lydia pun ikut berkumpul di ruang tamu. Sekian lama ruang tamu tidak ditempati, akhirnya kembali terasa kehangatan di sana. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yang termasuk nantinya merupakan part terakhir dari keseluruhan alur cerita pada kali ini. Dan nantinya juga pasti ada full versionnya dari seluruh cerita ini ya teman-teman. Jadi berbagai part akan saya gabung menjadi satu untuk nantinya dijadikan full version yang durasinya sangat-sangat panjang. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya dan juga kelanjutan cerita ini tentunya. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.